Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah salat iktikaf ya, dengan iktikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah berikan kesehatan, kekuatan, keimanan sehingga bisa melangkahkan kaki ke masjid, meluangkan waktu untuk beribadah di dalam masjid. Luluskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan kita, bukan karena rumah dekat, bukan karena perintah siapa-siapa, melainkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan terus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafar fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Siapa yang ingkar, Allah Maha Kaya, tidak rugi sedikit pun juga dengan keingkaran manusia. Tidak berkurang sedikit pun kemuliaan Allah dari tidak taatnya manusia. Tidak turun sedikit pun derajat ketinggian Allah dengan tidak maunya bersyukur manusia di muka bumi ini. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti, di mana hanya syafaat dari beliau lah yang kita mengharapkan pertolongannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Entah sekarang atau besok lusa, entah hari ini atau tahun depan, wallahu a'lam. Tidak ada sedikit pun yang mengetahui kapan kita berjumpa dengan malaikat maut. Kalau tanggal lahir, semua orang punya tempat tanggal lahir. Di Pandeglang, di Pekanbaru, di Jakarta. Tanggalnya mungkin ingat, tahunnya pun mungkin ingat. Tapi tak ada seorang pun juga yang mengetahui di mana tempat tanggal matinya. Masya Allah. Orang di Jakarta, lahir di Jakarta, meninggal di Padang. Orang Padang, lahir di Padang, meninggal di Jakarta. Orang Sunda, lahir di tanah Sunda, meninggal di Sumatera. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada satu orang pun juga yang bisa mengetahui dengan pasti
di bumi mana dia akan meninggal dunia. Tanggalnya pun kita tak tahu, tahunnya pun kita tidak tahu. Seandainya sudah ada bocoran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa fulan bin fulan akan meninggal dunia, tempatnya di mana, bulannya di mana, tahunnya di mana, niscaya semua manusia akan berlomba-lomba bertobat kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang rahasia biasanya penting atau sangat penting. Demikian pula kematian, perkara penting yang penting kita ingat, perkara penting yang harus kita waspadai. Karena kehidupan yang hakikat nanti adalah ba'dal maut, kehidupan setelah kematian. Dunia sedang berlalu saja, dunia main-main saja, maka kehidupan setelah kematian. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Kita dimatikan oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Oleh karena itulah luruskan niat semata-mata karena Allah dan hidup di dunia pun karena Allah. Artinya apa? Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kejayaan, akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat. Hanya dua golongan yang dia taat kepada Allah, ikut seruan Nabi, dia akan bahagia. Tapi siapapun juga yang tidak taat kepada Allah, tidak ikut seruan Nabi-Nya, dia akan sengsara. Sudah ada bukti kisah terdahulu dalam Al-Quran, ya, bagaimana akibat orang-orang yang lalai, akibat orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan hina di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Dan sungguh nabi-nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan perkara ini. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Hai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kamu akan jaya, kamu akan sukses. Ya. Diucapkan, difikirkan, dibayangkan, direnungkan, dipraktekkan, didakwahkan kalimat la ilaha illallah. Tiada yang wajib disembah kecuali Allah, tiada yang menguasai kecuali Allah, tiada yang muradi kecuali Allah, tiada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Diulang-ulang, ambillah di sekian masjid, disikirkan kalimat afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi ditimbang dengan kalimat ini, niscaya lebih berat kalimat la ilaha illallah. La taqumu sa'ah, tak akan datang hari kiamat hatta yaqul hadin Allah. Tak akan datang hari kiamat sampai tak ada satu orang pun juga mengucapkan Allah, Allah. Maka bersyukurlah kalau lisan kita masih diringatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucap kalimat agung ini. Allahu Akbar, Masya Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Tidaklah seorang manusia bisa mengucapkan kalimat ini melainkan izin daripada Allah, kasih sayang Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua terjadi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa orang tua terdahulu kita menjadi taat. Walau arsalna Nuh, Allah utus Nabi Nuh
berdakwah kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, ibadahlah kamu kepada Allah yang patut diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang taat akan selamat, yang ingkar akan sengsara. Walaupun istrinya sendiri, walaupun anak kandungnya sendiri, karena iman tidak diwariskan, iman tidak diberikan percuma, melainkan hidayah daripada Allah. Istrinya Nabi Nuh tidak taat kepada nabinya, anaknya si Kanaan tak mau ikutan seruan ayahandanya untuk naik ke perahu. Dunia akan banjir, semua akan tenggelam. Aku akan naik gunung ayah, gunung pun akan tenggelam. Aku akan naik pohon, pohon pun akan tenggelam. Maka hari yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nuh berfirman, berkata kepada Allah, ya Allah, ada keluargaku di sana, ada keluargaku. Maka Allah firmankan, innahu laysa min ahli. Mereka bukan keluargamu, innahu amalun sholih. Keluarga kita adalah amal-amal soleh kita. Akan menemani di dalam kubur, di padang mahsyar, di siang mizan, sampai di akhirat adalah amal-amal soleh kita. Ternyata anak kandung istri sendiri pun, kalau tak mau beriman, tak mau beramal soleh, berpisah di yaumil qiyamah. Wa tazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kau, hai orang-orang yang berdosa. Nabi Lut pun sama demikian, berdakwah kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, tiada yang patut diibadahi kecuali Allah. Beribadahlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Istrinya tak mau taat kepada seruan nabinya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang nabi baru, orang taat akan masuk surga. Datang nabi baru, orang ingkar, diancam neraka Allah. Terus sampai nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Tidak akan datang nabi setelah beliau. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, Nabi Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang anak dari kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Maka alhamdulillah Allah berikan kita karunia sehingga bisa mendapatkan anugerah untuk beriman kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan dalam tauhid sungguh pasti telah ada pada diri Nabi uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Dari berbagai macam sendi kehidupan, beliau adalah uswatun hasanah, teladan terbaik. Dari sisi ayah terbaik. Dari sisi mertua terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai menantu terbaik. Sebagai kakek terbaik. Sebagai pemimpin terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hakim terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai dokter terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai guru, sebagai teacher, the best teacher in the world adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai panglima perang, Masya Allah, siapakah the best panglima perang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka bersolatlah atasnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat bersolat kepada Nabi. Masya Allah. Ya, Allah pun bersolawat kepada Nabi. Allah perintahkan malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dengan sebaik-baiknya salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumul qiyamah dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai cintanya palsu. Ya, ada mobil palsu, ada gigi palsu, ada merek palsu. Demikian pula nanti ada cintanya palsu. Ngaku-ngaku dia cinta kepada Allah, ngaku-ngaku dia cinta kepada Rasulullah, akan tetapi tidak diakui keimanannya, tidak diakui cintanya. Apa dalilnya? Wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak manusia dia katakan, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir, di lisannya saja. Allah firmankan, wa ma hum bimu'minin. Mereka tak beriman. Allah, cintanya palsu. Selingkuh dia, Pak. Allah. Satu berbuat syirik, ya. Satu perbuatan munafik. Dia cinta kepada Allah, tetapi mencintai Tuhan-Tuhan yang lainnya, beriman kepada Tuhan-Tuhan yang lainnya. Syirik asghar dan syirik akbar, menyebut Tuhan Allah. Ada zaman dahulu dia wala insa'tahu man khalaqas samawati wal ard sayaqulun Allah. Kalau kau tanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sayaqulun Allah. Mereka menjawab Allah. Tahu dia, tetapi ada dewa, Tuhan buat perang, Tuhan yang
menyuburkan tanaman, Tuhan yang menggerakkan bintang-bintang. Lah, tak boleh menyebutkan Allah. La syarikalah, hanya meyakini satu-satunya, ya. La syarikalah, hanya mensyarikatkan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima iman kita, ya. Kemudian jalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya dengan iktikaf. Dan juga kita risau di Indonesia, di Jakarta, di Pekanbaru, ini 10 hari terakhir Ramadan, tarawih makin sepi. Iktikaf. Sementara kalau kita ke Mekah, kalau kita ke Madinah, 10 hari terakhir Ramadan makin ramai atau makin sepi? Makin membludak. Di Indonesia, di Jakarta, di Riau, yang ramai di mall atau di masjid, di mall. Yakinnya ke mall, ya, bahkan 24 hour shopping, 24 jam belanja terbuka di mall, ya. Malam-malam diskon semakin tinggi, 10%, 20%, 70%, 80% diskon. Allah Akbar. Padahal belum tentu dia bulan tahun depan jumpa lagi dia bulan maka bersyukur yang bisa datang iktikaf, kemudian qiyamul lail, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang saum di bulan Ramadan semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka dihapuskan dosa-dosanya. Demikian pula man qama Ramadan, dia berdiri di bulan Ramadan dengan salat sunnah, dengan qiyam, kemudian dengan iman dan ihtisab, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti di bulan Syawal seperti bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita laksanakan sholat sunnah di bulan Ramadan. Wudu duha agak ramai, alhamdulillah. Qobliyah ba'diyah yang tadinya tak pernah mulai dilaksanakan di bulan Ramadan. Tarawih yang tak ada di bulan-bulan yang lainnya dilaksanakan di bulan Ramadan. Ditambah dengan witir, alhamdulillah. Lanjutkan, istiqomahkan terus sampai 11 bulan terakhir, sampai jumpa lagi dengan bulan Ramadan. Belum tentu amal wajib yang diterima oleh Allah, nah lengkapi dengan amal-amal yang sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta padaku. Siapa cinta padaku, di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu mi'ati syahid. Siapa berpegang teguh, diamalkan sunnah Nabi, orang sudah cemeh, orang sudah menghinakan, orang tak lagi percaya dengan sunnah Nabi, kita masih pegang ini sunnah Nabi. Di zaman yang sudah rusak, inda fazal ummati, baginya pahala 100 mati syahid. Masya Allah. Pegang sunnah Nabi, ya, makan dengan sunnah Nabi, berjalan dengan sunnah Nabi, masuk masjid, keluar masjid dengan sunnah Nabi, masuk WC, keluar WC, berbeza dengan masuk masjid. Masya Allah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Qul biyaminik wala bishimalik, maka dengan tangan kanan sunnah Nabi, ya, tidak dengan tangan kiri. Diamalkan istiqomah terus sampai akhir hayat. Falahu ajru mi'ati syahid, makin baginya pahala 100 mati syahid. Kemudian juga luar biasa, ya,
Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Nabi terimalah. Apa yang ditolak oleh Nabi kita pun ikut menolak. Ya. Dan insya Allah ada kejayaan di balik kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan sholat 5 waktu di masjidnya, istiqomahkan sholat-sholat sunnah. Insya Allah penuh dengan keberkahan. Ya. Dan nanti kita yaumul qiyamah insya Allah akan berbondong-bondong berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berjumpa orang-orang soleh, orang-orang baik, guru-guru kita yang istiqomah mengamalkan sunnah, kita pun ikut bersama mereka. Insya Allah akan bersama dengan orang yang dicintai. Ya, kita cintai, kita rasakan, kita baca sebetulnya dalam kita sehari-hari. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku. Untuk siapa? Allah. Ini janji setia. Ini ucapan pencinta sejati, bukan ucapan pecinta abal-abal. Yang dia 4, sholatnya, ibadahnya, hidupnya, matinya, karena siapa? Karena Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, mudah kita mengucapkan la ilaha illallah. Maka akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa di akhir hayat mampu mengucap la ilaha illallah dijamin masuk surga. Sudah, nanti ya. Minum dulu ya. Nah, di bulan Ramadan terjadilah peristiwa besar. Pertama, perang Badar. Kedua, nuzul Quran. Yang ketiga, Fathu Mekah. Nah, ini terjadi di bulan Ramadan. Al-Imran ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Lam yatauqid, sungguh telah kami tolong kamu di Badar. Wa antum adillah, sedangkan ketika itu kamu dalam keadaan lemah. Ini kisah nyata, bukan dongeng, bukan film. Kisah nyata. Bertempurlah pasukan mukmin dan pasukan kafir. 313 melawan 1000 orang. Wa antum adillah, dalam keadaan lemah jumlahnya. 3 lawan 10 nih. 1 banding 3. 313 lawan 1000. Berjumpa di Badar. Yang haji umroh dari sana mampir ke Badar. Masya Allah, lapangan luas. Lemah dari sisi jumlah. Yang kedua, lemah dari sisi persenjataan. Ya, pedang-pedang lama, pedang-pedang tumpul, sebagian pedangnya patah, melawan persenjataan kafir yang lengkap. Yang ketiga, lemah kondisi fisik mereka dalam berpuasa. Lapar, haus, masya Allah. Orang kafir lengkap dengan makanan plus support system. Ada ibu-ibu perempuan yang menyemangati di belakang, yang siap support makanan dengan gelang perangnya. Masya Allah, lemah jumlahnya, lemah fisiknya, lemah peralatannya. Kuda pun hanya berapa ekor saja, sementara orang kafir lengkap kuda dengan kuda.
Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kelemahan ini mengganggu keimanan para sahabat? Tidak. Ya, iman mereka tak goyang dengan jumlah. Iman sahabat nggak berkurang dengan peralatan yang kurang. Iman para sahabat tidak turun dengan support system yang tak ada, Mas. Iman yang tidak terkesan dengan suasana dan keadaan, tidak terkesan dengan jumlah, dengan senjata, dengan apapun juga, hanya mereka beriman kepada Allah, hanya mengharapkan ridho Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman seperti inilah yang diharapkan. Sehingga apa? Masya Allah, diturunkan bi alfin malaikatin murdifin, 1000 malaikat, alf malaikat Allah. Satu malaikat pun cukup, akan tetapi di Badar Allah turunkan 1000 malaikat. Masya. Ya. Dan banyak riwayat menyebutkan mata orang-orang kami terbuka. Ini siapa nih? Pasukan putih, berjubah putih, kuda putih, sorban putih, ikut bertempur bersama mereka. Siapa nih? Masya Allah. Ada yang ditawan ketika itu. Sementara yang datang sahabat Nabi yang kecil pendek. Ini Rasul, ini tawaran saya. Yang ditawan tadi bilang, bohong kau tidak melawanku. Aku yang melawan Rasulullah. Bohong, dia tidak melawanku. Terus siapa yang melawan kamu? Ada orang tinggi besar, ganteng, pakai baju putih, sorban putih, dia melawanku. Nabi itu betul bahwasanya yang melawan dia seorang malaikat. Dalam kitab bagaimana malaikat turun menolong para sahabat. Sebagian mereka di atas bukit yang masih nonton ketika itu, nampak dari langit turun pasukan malaikat berbondong-bondong, ya. 1000 malaikat turun menolong para sahabat. Dan hadis sahabat sebutkan sebelum memenggal leher orang-orang musuh, malaikat terlebih dulu memenggal leher orang kafir. Wa ma ramaita il ramaita walakinna Allah. Ya, ketika engkau melempar, bukan engkau yang melempar, aku yang melempar. Ketika engkau memanah, bukan aku yang memanah, Allah. Ketika engkau memenggal leher musuh, bukan engkau yang memenggal, aku. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Masya Allah. Ada turun datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat yang memakai tanda, malaikat yang bersorban menolong langsung pertempuran antara orang kafir Quraisy dengan para sahabat Nabi. Bergetarlah keimanan mereka, merasakan bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula buat kita yang saat ini sedang lemah, ya, lemah, mulai pusing, stres. Ya Allah, gimana kok hidup begini saja? Ya Allah, kok kurang lagi, nggak cukup lagi, terhina lagi. Kenapa ya Allah? Mudah-mudahan kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar yakin bahwasanya Allah yang dulu menolong para sahabat adalah Allah yang akan menolong kita semua. Ya, pertolongan secara pribadi, pertolongan Allah untuk keluarga, pertolongan Allah untuk umat Islam di seluruh dunia, pertolongan Allah untuk saudara muslim di Gaza Palestina. Ya, mudah-mudahan di perang Badar datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang pertama apa? Ternyata wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi kami menolong orang yang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Bukan nasrul muslimin. Siapa yang pasti ditolong? Orang beriman, bukan orang Islam. Islam KTP, Islam namanya, Islam seragamnya, iman belum tentu. Dalam ayat
lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguh kami tolong utusan kami. Inna lanansuru rusulana, kami akan tolong rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ya, siapa yang pasti tolong? Orang-orang beriman. Di mana ditolongnya? Fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Dalam kehidupan dunia, orang beriman pasti ditolong. Dan yauma yaqumul ashhad, hari di mana berdirinya para saksi-saksi di hari kiamat nanti, masya Allah, orang beriman pasti mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat cukup buat orang beriman yakin bahwa pertolongan Allah akan datang. 1000 ayat tak cukup buat orang yang palsu iman. Yang pertama, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, pasti wajib buat kami menolong orang-orang beriman. Yang kedua, inna lanansuru walladzina, pasti sungguh kami akan tolong Rasul dan orang-orang beriman di dunia dan di akhirat nanti. Dalam Quran surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Ada syarat memang, hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka kami akan menolong kamu. Bagaimana cara menolong agama Allah? Mendakwakan kalimat iman, mendakwakan agama Allah. Maka selain kita bertobat, ajak saudara untuk bertobat. Selain kita sholat, ajak orang lain supaya sholat. Selain kita tinggalkan riba, ajak orang lain meninggalkan riba. Selain kita mengamalkan sunnah, ajak orang lain, saudara kiri kanan, tamu depan belakang pun untuk melaksanakan sholat. Selain kita membangun masjid, kita ajak orang lain untuk membangun masjid, karena kita bukan umat ibadah, kita umat dakwah. Ya, ibadah terbatas sendirian saja. Orang ahli ibadah meninggal dunia, terputuslah saat amal. Ada ibadah sendiri saja. Tapi kalau mubalik, kalau dai meninggal dunia, maka diikuti oleh mubalik yang lainnya, diikuti oleh yang dia dakwahinya, maka baginya pahala 100%. Mandala akhir bakal. Barang siapa ngajak kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti yang diajak tanpa mengurangi pahala sedikit pun juga. Ya, maka mudah-mudahan di bulan Ramadan pribadi kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Bu ya? Belajar yakin. Keluarga kita, masalah istri, anak, keluarga, dekat kepada Allah. Jika kita yakin akan datang malaikat, Allah takhaufu wa la tahzanu, jangan takut, jangan ragu, jangan bersedih, jangan galau, akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal macam mana caranya nih, malaikat turun ke Gaza membantai orang-orang kafir Israel. Ya, kita doakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang saat ini tak tahu dia sahur dengan apa, berbuka puasa dengan apa. Saya pun tak kuat kalau lewat di Facebook, di TikTok. Kadang istighfar kita kan lemah sekali. Saya berangkat ke Palestina entah macam mana, tidak berangkat, bergerak hati kita lewat dibantai
sudah 30.000 lebih meninggal dunia ya. Bukan saja pasukan perang, bukan saja pasukan Gaza yang dibunuh, anak-anak kecil, Allah, perempuan-perempuan. Terakhir kemarin perempuan diperkosa di depan suaminya, masya Allah. Suaminya dekat, istrinya diperkosa, dibunuh Allah. Dunia dia nonton sibuk umat Islam dengan urusan masing-masing. Padahal 6 negara muslim di sekitar Palestina, kenapa tergerak hatinya menolong saudara-saudara kita yang sedang dibantai, ditindas, diboikot oleh mereka. Silakan sahabat Palestina kemudian lanjutkan boikot produk-produk mereka, karena Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan haram membeli belanja produk-produk yang berafiliasi untuk mendukung Israel. Sudah jelas. Dan sekarang sudah diskon habis-habisan. Diskon lagi. Jangankan diskon 80%, diskon 100% pun tak sudi aku membelinya. Siapa? Orang sudi, orang gelem. Enggak mau. Enggak sudi. Kalau diskon putus. Ya, kalau diskonnya sudah 70%, sudah 80%, sudah nggak ngambil keuntungan. Yang penting barang modal berputar. Oh, sampai sabar tidak dibeli, kolaps mereka, bangkrut mereka. Ya, sudah banyak tanda-tandanya. Insya Allah kabar gembira terakhir disebutkan dalam suatu hadis, Inna Allah yab'atsu li hadhil ummah ala kursi fi kulli mi'atin sanah. Allah Subhanahu wa taala mengutus dalam setiap 100 tahun, ya. Setiap 100 tahun akan ada siapa? Man yujaddil ladin, yang akan memperbaharui agama Allah Subhanahu wa taala. 1924 runtuhnya khilafah Turki Utsmani. Tambah 100 berapa Pak? 2024. Ya, insya Allah jadwal kebangkitan umat Islam. Ustaz, itu tahunnya tahun Hijriah, oke, justru lebih cepat lagi. Ya, kalau dengan tahun Hijriah lebih cepat lagi perhitungannya. Dengan tahun yang Masehi 1924 tambah 100 2024, insya Allah kita baik sangka, kita banyak sholawat, kita banyak amal soleh, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, akan ditolong orang-orang takwa dengan jalan keluar. Ditipu, dicurangi, insya Allah akan buka nanti, ya, di tahun-tahun ini akan buka nanti. Siapa yang bohong, siapa yang menipu, siapa yang curang akan dibuka nanti. Yang jelas buat kita semua, man basana falaysa minna, yang curang bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian tausiah singkat kita kali ini. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dari saya pribadi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.